sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Di situ orang Yahudi marah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 5-6 dan seterusnya. Di situ nanti orang Yahudi bilang, kamu umur belum 50 tahun, tapi kamu sudah melihat Abraham. Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya en arche en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Kata pros dari kata Yunani itu untuk mengingatkan bahwa ada dua pribadi yang sehakikat sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itulah Bapa dan Kristus. Yesus memutuskan untuk datang. Jadi ini bicara tentang praeksistensi Kristus atau keperadaannya. Sebelum Dia menjelma, Dia sudah ada, bukan kayak kita. Makanya Dia pernah bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Di situ orang Yahudi marah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 5-6 dan seterusnya. Di situ nanti orang Yahudi bilang, kamu umur belum 50 tahun, tapi kamu sudah melihat Abraham. Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yohanes 8:5-6, perhatikan. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. 5:7 mereka protes. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? 5:8 sama-sama baca. Jemaat 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang Dia yang cipta Abraham, Dia yang cipta Adam dan Hawa. Amin. Bahkan Dia bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, saat Dia berdoa, di situ secara jelas memberi satu informasi luar biasa. Jangankan Abraham, sebelum dunia ada pun Yesus sudah ada. Coba baca ini ayat dulu. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Iya, Dia sudah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum kapan? Sebelum dunia ada. Jadi jangan orang-orang yang kira-kira kalau nonton video saya lalu Anda bukan Kristen, ya, Anda jangan komentar agama kami kalau tidak mengerti apa-apa. Tidak pernah orang Kristen angkat manusia jadi Tuhan. Ini Tuhan jadi manusia. Maka sejak lahir Dia sudah disebut Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Amin. Yesus itu Tuhan dari sononya. Sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Bahkan seluruh dunia ini Dia yang cipta. Tanpa Dia tidak ada satupun yang sudah ada ini bisa ada. Coba kita baca Yohanes pasal 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 jemaat, sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu Anda tahu semua yang dijadikan ini akan Dia hancurkan. Pernah baca itu tidak? Yang Dia tuh Alfa dan Omega. Dia yang memulai menciptakan, nanti Dia yang bikin hancur ini dunia. Kalau Dia tidak maha kuasa, bagaimana Dia bisa menciptakan segala sesuatu, bahkan menghancurkan segala sesuatu? Mungkin Bapak Ibu jemaat bertanya, di mana ayatnya Yesus akan menghancurkan segala sesuatu? Tolong Ibrani pasal 1 mulai ayat 10. Ini tentang Kristus.
Ayat 10 dibacakan oleh istri saya, perhatikan. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Tuhan di situ kata kurios itu merujuk kepada Kristus sendiri. 11. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Yes. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. 12 sama-sama baca jemaat. 2, 3. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tepuk tangan bagi Kristus. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Langit dan bumi diciptakan oleh dia, dan langit dan bumi yang sekarang ini akan dihancurkan, akan. Dan setelah itu baru dia cipta lagi langit baru, bumi baru. Wahyu 21 mulai ayat 1. Jadi jemaat jangan terlalu kerasan di bumi ya. Jangan terlalu senang di sini lama-lama. Ini akan ada, ini diamondnya habis nanti. Benar. Ya masih ada waktu, pakai-pakailah, karena nanti kalau Tuhan guling dia. Saya sering ke Palu, likuifaksi tsunami di Palu kemarin. Mereka pikir itu kiamat. Itu baru jet-jet ringan, itu baru pemanasan. Kiamat lebih dahsyat. Serius ini saya ngomong. Yang mulai cipta Yesus, yang kasih hancur juga Yesus, yang menjadikan langit baru dan bumi baru Yesus juga. Wahyu 21 ayat 1, jemaat perhatikan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yes. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Pantai apa yang di sini yang kita lihat? Losar. Itu akan habis juga dengan ikan-ikan bakarnya sekalian. Serius ini ya saudara, jangan terlalu kerasan di sini. Paulus bilang, betul kita masih di bumi, tapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ayat 2 jemaat sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi nanti surga itu pindah ke bumi, Yerusalem itu turun ke sini. Apa itu surga? Surga adalah tempat di mana Allah hadir. Jadi di mana Allah hadir, di situ surga. Makanya ibu gembala berdoa, datanglah kerajaan. Walaupun kita di Diamond Ballroom ini, tapi suasana surga ada kalau Anda buka hati kepada Roh Kudus. Ya, jangan ada kita yang datang ibadah pulang tidak rasa apa-apa. Waduh, rugi dong. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.